Cek, cek. Udah capek-capek ngangkatin. Digeser lagi sama Abah ya. Punten, Assalamualaikum Abah. Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Ayyuhal hadirun ittaqullaha. Kamu tarik ya? Sugan geus nepi. Can nepinya deh. Bangkuna panjang teuing, tapi enak. Bocil bocil. Mentang-mentang yang ceramah orang yang kecil, yang datang anak kecil semua. Halo, sudah follow TikTok Abah? Sudah follower Abah ya. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Kahatur anu dipihormat para alim, para ulama, para sepuh. Punten, ieu bade bahasa Sunda atau bahasa Melayu? Bahasa Indonesia. Orang Jawa ada orang Jawa? Orang Sunda ada? Orang Tangerang ada? Oh, orang Jakarta? Orang gila ada? Aku. Tapi Abah pakai bahasa Sunda sedikit, Sunda Tangerang nggak apa-apa ya. Anu dipihormat para alim, para ulama, para sepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemerintahan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, jeung sajabana. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Aya nu can disunat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Desa. Ayo desa apa? Desa Rawa Boni, Kecamatan Paku Haji. Ibu Cunayah mana ibu punya Cunayah? Ada Bu Lurah. Oh, Ibu Lurah Desa Rawa Boni, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, beserta seluruh jajaran dan perangkatnya
yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah. Ibu lurah kawin deui. Ibu Cunaya, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati juga bapak-bapak ustadz dan ibu-ibu ustazah. Pertama Bapak Ustadz Marham, bener Marham ya. Bapak Ustadz Ikonudin, ada. Ikonudin. Bapak Kiai Haji Soleh, ayah. Ada. Mau pakai bahasa Sunda apa bahasa Melayu? Melayu. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Teman-teman dari Gerakan Pemuda Kampung Pelonco. Ayah, tepuk tangan dulu buat teman-teman Gerakan Kampung Pelonco. Aduh, bagi dong seragamnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah. Antara wajahnya, enak Sunda dicampur Sunda enak kali ya. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa Pak Amprok jonghok patepung lawung bertatap muka bermuajahah antara rarai simkuring, ai rarai ngarti henteu. Beungeut. Beungeut sih. Kita bisa bertemu muka, bertatap wajah antara wajahnya Abah Komar yang seperti Sahrul Gunawan ini. Bunda, aslinya Abah Komar ini mantan foto model. Model termos. Tadi waktu datang bocil-bocil, ih Abah Komar ada di TikTok katanya. Abah Komar kalau dari jauh seperti selebritis. Tapi kalau udah deket seperti Teletubbies. Jujur. Tapi emang betul Bunda lihat kalau di sebelah, ditatap dari sebelah kanan Pak Komar seperti siapa? Doni Damara. Sebelah kiri Doni Kusuma. Coba deketin Doraemon. Tapi jangan dilihat orangnya Bunda, orangnya memang kecil. Tapi biar kecil yang penting ujungnya lancip. Ujung otaknya. Sebab orang pendek mah rata-rata pinter, lincah, agresif, analitis, sintetis. Kenapa orang pendek itu cerdas-cerdas? Sebab otak sama pantatnya deket. Ada yang satu ukuran sama Abah ada? Yang satu ukuran sama Abah nggak usah kecil hati. Kita sama-sama anggota Popsi. Bunda, Abah sekarang jadi ketua umum Popsi. Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Iya. Abah Komar ketua umumnya, sekjennya Ucok Baba. Bendahara umumnya Daus Mini. Laletik PKB pokoknya. Ibu pembawa acara siapa namanya? Teri. Ih, kayak nama ikan. Ikan teri. Teri. Tahu begini Abah bawa teman-teman Ginanjar, Derry, Eman. Nanti lain waktu diundang ya. Boleh? 4 sekawan datang ke sini ya. Kita bikin acara canda dan dakwah. Bu, Ginanjar, Derry, Eman tuh teman-teman Abah semuanya masih keturunan Indo. Iya, Indo lokal. Ginanjar dia masih keturunan Bali. Emaknya Babu, bapaknya Kuli. Iya. Kalau Eman tuh masih keturunan Pontianak. Emaknya Pocong, bapaknya Kuntilanak. Iya. Nah kalau Derry yang paling jangkung, hidungnya paling mancung. Sebab dia masih ada keturunan Pakistan. Bapaknya iblis, emaknya setan. Kalau Abah? Hah? Oh Abah, Abah tanya kalau Abah masih ada keturunan Indo. Ada,
Kalau Abah kelihatan rada putih, rada sipit. Abah masih keturunan Cina. Emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Puas, 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 puas. Pak Kiai, Abah Komar mohon maaf, suasana dibangun dengan suasana canda dan dakwah supaya kita lahir batin senang. Canda dan dakwah ya, karena kata Rasulullah juga at-tabasam sodakoh, senyum pun itu ibadah. As-sodakotu tadfa'ul bala, sodakoh itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-dikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. Abah ini manis budi, someah, sumeh. Jangankan ketemu sama orang, ketemu sama sapi sekali kan tersenyum Abah. Ketemu sama sapi aja tersenyum. Apa sebabnya? Sebab Abah susah mingkemnya. Rada tonggo sedikit. Gitu. Mau lihat? Mau lihat Abah tersenyum sama sapi? Mau lihat? Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur Nusantara kita, para waliullah keturun sebanten, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dicek dulu. Teu di mana kalau pengajian Bunda, Abah udah keliling di Kalimantan, di Pulau Jawa, di Sumatera. Tidak di Bali juga ada. Di Kalimantan. Angger we nu loba datang mah jamaah ibu-ibu. Iya, mau di Jakarta, mau di Tangerang, di Banten, di Cirebon, di Bandung. Jamaah perempuan tuh paling banyak datang. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Jadi Abah berpikir, jangan-jangan Allah ciptakan dunia ini hanya untuk kaum perempuan. Iya. Coba lihat, Abah meneliti nih nama-nama benda-benda langit. Jenis kelaminnya perempuan semua, Bu. Matahari, itu jenis kelaminnya perempuan itu. Asal kata dari kata mama, matahari, bukan Pak Tahari. Kalau malam ada apa? Bulan, perempuan itu jenis kelaminnya. Asal kata dari kata ibu-ibu, bulan, bukan paklan. Perempuan. Ada yang kecil-kecil apa tuh? Bintang. Asal kata dari kata bibi, bintang, bukan mangentang. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Bumi, perempuan nih jenis kelaminnya. Asal kata dari kata ibu-ibu, bumi, bukan pakmi. Makan, mama, perempuan. Minum, mimi, mami, perempuan. Semua nama-nama kota di Nusantara rata-rata jenis kelaminnya perempuan, Pak. Bandung, mbak-mbak. Bogor, embo-embo. Cirebon, enci-enci. Bali, mbak-mbak. Balikpapan, mbak-mbak. Pontianak, empok-empok. Majalengka,
Mama, Cirebon, Cinci, semua perempuan. Sumedang, Subang, susu. Cuma perempuan yang punya susu. Iya kan? Laki-laki mah nggak ada susunya, paling minum susu. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Hebat kan? Majalengka, Mama, Sumedang, Sulawesi, Surabaya, susu. Makan, Mama, minum, Mami, perempuan semuanya. Hari ini yang datang 80% ibu, cuma 20% laki-laki. Tiap hari, tiap malam Abah ceramah yang datang seperti ini. Luar biasa. Cuma mungkin penyakit juga hanya untuk perempuan. Bisul, bibi, budeg, bu ibu, budug, bu ibu, burik, bu ibu, busik, burut, burut bangga ya. Bapak-bapak yang merasa burut ketawa dia. Tapi mudah-mudahan yang hadir malam hari ini adalah para wanita luhur. Amin. Bang nyanyi boleh? Wanita luhur. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh ibuku tak pernah lelah, mendidikku taat ibadah. Oh ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Apabila engkau menyakitinya, disebutnya kau anak durhaka. Kan selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti petuahnya. Jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibumu selalu berdoa untuk putra putrinya. Ibuku bagaikan sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Abah ingat emak. Bunda Abah Komar sudah yatim piatu. Udah nggak punya ibu, nggak punya ayah, nggak punya bapak. Jadi kalau ketemu Abah Komar mesti dielus-elus kepalanya, terus kasih duit. Sedih asli Bu.
Orang mau puasa. Anak-anak, ibu-ibu mau, bapak, abang mau jujur nih. Ntar lagi kita masuk bulan Ramadan. Siapa yang pernah mencuci kaki ibu kandung yang melahirkan? Ada. Oh cuman dikit sih. Bunda, ibu kandung kita yang melahirkan kita itu adalah waliullah sejati. Kalau ibu ziarah ke makam Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf Banten, mau ke Syekh Syarif Hidayatullah, itu kalau ibu bisa lihat para waliullah itu waktu ibu ziarah di kuburannya dia begini nih. Hei, kamu ngapain ke sini? Nggak ada hubungannya. Ibu kandungmu dulu baru kau ke sini. Jadi panitia tur 9 wali nih, kalau ada yang ikutan tanya dulu, Bu mau ikut? Saya mau ikut tur 9 wali. Udah ziarah ke ibu kandung? Belum Pak, ziarah dulu baru boleh ikut. Betul? Sekarang mau bulan puasa, cuci kaki ibu kandung yang melahirkan. Ambil baskom yang bersih, botol aqua yang gede satu, cuci di sini. Omong di sini, "Ma, ini anak kandung emak, minta karomahnya emak biar berkah kehidupan saya, Ma, berkah rumah tangga anak emak ini." Cuci. Ibu kandung yang melahirkan tidak akan pernah berkata apa-apa, cuma netes nanti air matanya. Tapi tetesan air matanya itu tembus ke Lauhil Mahfuz. Dia yang bicara nanti, "Ya Allah, aku pernah dititipkan 9 bulan 10 hari. Nggak peduli aku mau mati terserah. Yang penting anakku selamat. Sekarang aku minta berkahkan anakku." Biar emak yang ngomong sama Allah. Hari ini ibu-ibu yang masih ada ibu kandungnya, hampiri, cuci kaki ibu kandung. Biasakan itu. Siapa tuh yang ngambek? Oh nyesel, emaknya udah meninggal. Abah Komar, emaknya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada. Tiap hari Jumat ziarah, minta karomahnya emak dan abah. Siapa yang jadi sasaran? Bapak sama ibu mertua saya masih hidup. Anaknya sih mungkin nggak pernah nyuci kakinya. Mantunya cuci kaki. Biasain, itu tradisi yang luar biasa. Mau diomongin apa juga sama tetangga bodo amat. Itu kelakuan yang bagus. Yuk mulai Ramadan ini, sebelum Ramadan masuk, ziarah ke kuburan ibu kandung dan ayah kandung yang melahirkan. Kalau masih hidup, cuci kaki ibu kandung yang melahirkan dan ayah kandung yang melahirkan. Mak, Pak. Iya. Nah, ibu bapak sadaya, ini apa sih ini? Isra Mi'raj ya? Sekarang udah bulan Roah nih. Tanggal 12 besok udah puasa Maret ya. Enggak apa-apa. Jadi, ya Allah. Ini kamu lihat ya. Ibu bapak sadaya, kita lempengin dulu. Pengajian malam hari ini dilempengin dulu. Biar asyik. Sebab kata Ibnu Sina dan dalam buku Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali juga menandaskan.
Ada 3 macam orang dalam melakukan ibadah. Ada berapa macam? Ada 3. Ada botol nggak? Kalau nggak, oh gelas. Ini nih. Ada 2 lagi nggak? Pinjem. Ini nggak apa-apa itu. Ada berapa macam orang dalam melakukan ibadah? Ibnu Sina membagi 3 macam orang dalam melakukan ibadah, Bunda. 1, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena ingin Bunda terima kasih sini. Kacamatanya bagus. Tukar sama kaca nako mau gak? Kata Ibnu Sina, Bunda, yang pertama ada orang melakukan ibadah semata-mata karena kepingin masuk sorga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini akan kena penyakit, namanya penyakit sum'ah, ria, ujub, takabur. Kepengen dipuji orang ibadahnya, 1 tuh. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Gue udah sholat, yang penting gugur kewajiban. Gue udah bayar zakat, yang penting lunas hutang. Gue udah pergi haji. Udah selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung udah dipanggil haji pakai topong putih, sorban putih. Sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Tangerang, Mekah, Tangerang, Mekah, Tangerang tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Terjebak dalam rutinitas ritual. Cuma gugur kewajiban. Gue udah ngaji, yang penting gugur kewajiban. Yang kedua. Yang ketiga, kata Ibnu Sina, ada orang dia melakukan ibadahnya tidak pernah berharap sorga dan tidak pernah takut masuk neraka. Dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, ada waliullah dari kaum perempuan. Pernah kenal nggak namanya? Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul al-Adawiyah luar biasa. Waliullah, seorang waliullah dari kaum perempuan namanya Rabi'atul al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja puasaku ini, kalau saja sedekahku ini semata-mata hanya berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini, puasaku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah. Aku cinta padamu ya Allah. Pengajiannya karena cinta. Sedekahnya karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lakukan saum Ramadannya dengan tuntas karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bangun dulu nih, biar lempeng urusannya. Karena ini juga bagian dari pengajian, dari ibadah. Kita lempengin, ya. Kita tempatkan bagaimana Allah pada posisi yang tertinggi. Jadi ibu, bapak, kalau sudah menemukan target puasa adalah la'alakum tattaqun. Takwa itu targetnya. Bagaimana target takwa ini?
Yang menempat, ya harus menempatkan Allah pada posisi yang paling tinggi. Jadi, Ibu, halo Bunda. Kalau nanti Bunda ada rejeki kebeli motor, kebeli mobil, tolong motor mobilnya taruh di tempat yang adil ya. Di mana tuh? Di garasi. Jangan taruh di sini, jangan taruh di sini. Bahaya, ribet ketika ibu udah bicara inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh malaikat ngomong, ala lu ngomong aja pret. Hati dan pikiranmu masih pada cicilan motormu. Hati dan pikiranmu masih pada suamimu. Bunda, seorang istri boleh mencintai suami sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta istri kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami. Suami bukan milik istri, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, satu waktu diambil Allah. Jadi ketika ibu jauh dari suami ibu, ibu bisa bicara kepada Allah, ya Allah, kau boleh jauhkan aku dengan suamiku, asal kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu ya Allah. Subhanallah, itu maunya Allah seperti itu. Seorang suami boleh mencintai istri dan anak-anak sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta suami pada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak bukan milik suami, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, satu waktu diambil Allah. Jadi bapak, ketika istri dan anak-anak dipanggil Allah, kau boleh ambil istri dan anak-anakku, asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu ya Allah. Seperti itu di bulan Ramadan, bagaimana mencapai target la'allakum tattaqun. Yuk, kita sambut Indonesia Emas 2045. Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa yang berkarakter Qur'ani, karakter unggul. Bagaimana Indonesia mencetak anak-anak bangsa berkarakter Qur'ani? Ini Isra dan Mi'raj. Hasil dari perjalanan Isra Mi'raj. Tapi anak-anak hasilnya? Hasil perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Rasul apa hasilnya? Sholat 5 waktu. Nah, Ibu lihat bagaimana Islam mencetak anak-anak bangsa untuk berkarakter unggul. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, nggak ada orang, kalau sudah waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jamaah, nggak ada jamaah, maghrib 3 rakaat. Jangan suka ditilep rakaat maghrib 3 jadi 2 ya. Ada orang, tidak ada orang, kalau sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, tidak ada orang, kalau sudah waktunya sholat. Dampak karakter yang terjadi adalah pada anak, ada orang tidak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Karakter waskat, pengawasan melekat, itu Islam mencetaknya dari sholat. Ini kiblatnya kemana? Ke sana ya? Ke sana ya? Abah mau minum dulu boleh nggak? Ini minuman Abah mana? Oh ya Allah, hitam banget. Abah mau minum air putih aja deh, gitu. Oh yang gelas aja deh, tinggal dicoblosin aja nggak? Aus. Panitia, entar Bu, ntar abis ini ada acara makan nggak? Ada. Apa dari Cirebon udah 2 hari belum makan. Gitu. Ya Bunda, makasih Bunda. Ya Allah kasih. Ya Bunda, Abah doain mudah-mudahan punya pabrik aqua. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana? Kenapa? Anaknya nangis ya?
Bawa aja gini ke atas panggung. Aus tahu, emang ngomong terus nggak aus. Bunda, halo. Nih. Hasil perjalanan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasul, hasilnya apa anak-anak? Sholat 5 waktu. Suami yang baik, yang bijaksana, walaupun dia sedang bertengkar dengan istrinya, mama bagaimana sih nggak bisa diatur? Hah? Begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama berhenti, sholat dulu. Berhenti sholat. Ambil wudhu, cuman kalau sudah ambil wudhu, emosi mesti turun. Ini begitu dengar azan dia lagi berantem sama istrinya. Mama ini orang yang bisa jatuh, nggak dengerin apa kata bapak sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama berhenti, sholat. Ambil wudhu, kalau sudah wudhu emosi mesti turun. Ini habis wudhu langsung sholat. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Baca Fatihah, akhirnya sambil ngambek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Kan kagak bagus begitu. Giliran walabdolin. Istrinya di belakang nyamut. Amin. Mama gimana sih? Ya papa gitu sholatnya. Batal tahu, balik lagi bu. Yang kedua, bagus ini. Yang kedua dia kalem. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai walabdolin. Walabdolin. Istrinya jawab. Amin. Suaminya nengok. Nah gitu dong mah. Batal papa. Goblok. Apapun yang terjadi, sholat itu berdampak karakter, membentuk karakter anak-anak bangsa. Islam mencetaknya lewat sholat. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibu bapak, makmum itu tergantung imam nih. Pentingnya DKM memilih imam. Kalau imam nadanya C, pasti makmum C. Walabdolin, amin. Kalau dia naik, makmum naik. Walabdolin, amin. Pasti kan? Walabdolin, amin. Gantung imam, penting nih. DKM milih imam. Imam yang mumpuni, imam yang jam terbangnya tinggi. Walabdolin, amin. Apa akibatnya kalau imam terlalu rendah? Bu, Abah Komar pernah pengalaman nih. Sholat Isya berjamaah, imamnya terlalu rendah. Kebetulan yang jadi imam Ginanjar. Cerita ini, cerita asli. Ginanjar udah berdiri takbiratul ihram, sudah mulai sholat Isya. Abah baru ambil wudhu. Beres wudhu, masuk. Sebagai orang yang baru masuk kan harus jadi makmum. Bagaimana caranya? Bapak-bapak yang sudah mulai sholat, kalau di belakang ada yang menepuk bahunya ini 1-2 kali. Itu tanda ada makmum di belakang, harus berubah fungsi cepat jadi imam. Saya pikir Ginanjar ngerti bu. Nggak taunya dia belum ngerti. Begitu saya tepuk, Abah tepuk ini, dia nengok. Ada apa mas? Goblok, batal tahu. Gue mau jadi makmum, lu jadi imam. Oh, balik lagi. Balik, Ginanjar jadi imam, Abah Komar jadi makmum. Sholat Isya berjamaah kan suaranya mesti disuarakan suratnya. Terlalu rendah bu. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Terlalu rendah, jadi Abah Komar mau ngedengerin walabdolinnya kapan? Terlalu rendah.
Walabdoli. Sholat juga ada seninya. Tuh. Nih ada cerita lagi nih. Abah punya teman namanya Syafei. Syafei tinggalnya ya rumahnya di kampung dekat sawah. Cuman Syafei senang nangkepin capung. Tahu capung nggak? Bahasa Jawanya kinjeng. Kalau bahasa Sundanya papatong. Dia nangkepin capung buat gigit pusar anaknya yang suka ngompol. Kalau di kampung kan obat ngompol anak-anak pusarnya mesti digigit capung kan. Itu Syafei suatu waktu dia lagi macul di sawah, ada terdengar azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, buru-buru dia mandi, siap-siap naik di saung kecil. Sendirian dia sholat zuhur. Allahu Akbar. Begitu masuk sujud terakhir dia baca tasyahud akhir. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ngadak-ngadak ada capung mencelok. Aya papatong. Sampai keganggu. Capung dibatalin tanggung, nggak dibatalin capung bagus, inget buat anaknya. Mikir dia bagaimana caranya sholat beres capung dapat. Fil alamina innaka hamidum majid. Benang siang. Baru dia ucapi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu bapak sekalian, apa yang ingin Abah sampaikan? Jangan main-main. Di depan kita sudah menyatakan di depan Allah. Ya Allah, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus konsisten. Jadi apapun yang terjadi harus diselesaikan gitu. Nah, ini ada apa nih? Ini Ustaz udah datang tuh. Udah kan? Hah? Bapak Kiai Soleh. Hasilnya apa namanya? Kiai Soleh. Iya. Panggilannya Kiai Soleh, Kiai tukang nyapu, sapu jagat panggilannya. Ntar doanya ditutup sama Kiai Soleh ya. Abah mohon maaf, nanti dilengkapi ceramahnya oleh Pak Abah Kiai Soleh, Abah Haji Kiai Soleh. Abah mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Abah merasa masih banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Kalau tensi darah Abah sih normal, cuma tinggi badan yang enggak normal. Alhamdulillah umur segini Abah belum ada pantangan makan. Belum ada pantangan. Pantangan makan Abah cuma 3 aja nggak bisa makan tuh dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun. Babi, anjing sama monyet emang nggak bisa makan. Babi, anjing, monyet, sama satu lagi curut nggak, apa pantangan itu. Yeah. Mudah-mudahan, insya Allah lain waktu nanti kita ketemu lagi. Kalau nanti saatnya kita Abah bawa ini ya, Ginanjar, Eman, Dery biar rame ya, gitu. Ntar doanya ditutup sama Abah Kiai Haji Soleh. Itu saja yang ingin Abah sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung Kiai Haji Soleh. Oh gitu ya. Iya deh. Nanti doa lengkapnya sama Abah Kiai Haji Soleh. Dari Abah doa singkat aja ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah wal jalilul akbar. Wa muhabbati alal mahluki bil ajhari wal fana'i. Bisirim min kulli disirim bihaulika kuwatika wa bil kudratil akbar bihaqi ismillahi adhamil akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abah kita serempak nanti kita hikmat di hadapan Abah Kiai Haji Soleh alias Abah Kiai Sapu Jagat. Ya. Makasih ya. Assalamualaikum.